Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, atau siang, atau sore, teman-teman saya dan Bapak atau Ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan, saya Kesha Syari Olivia dengan NIM 11166250908. Hari ini saya akan memaparkan mengenai pemetaan keterampilan masa depan dan juga rencana reskilling dan unskilling untuk profesi yang saya pilih, yaitu pekerja sosial. Latar belakang pekerja sosial. Pekerja sosial ini berakar pada prinsip HAM atau hak asasi manusia dan keadilan sosial, bertujuan memberdayakan individu dan komunitas untuk meningkatkan kesejahteraan. Peran pekerja sosial mencakup pendampingan, konseling, perubahan sosial, dan penghubung dengan sumber daya. Tujuan utamanya tidak jauh dari meningkatkan kualitas hidup dan membantu masyarakat lebih mandiri dan lebih berdaya. Tantangan yang pertama, transformasi digital. Pekerja sosial harus memanfaatkan teknologi untuk interaksi dan layanan, memastikan aksesibilitas bagi semua klien, serta menjaga privasi dan etika dalam penggunaan data digital. Yang kedua, isu sosial. Pekerja sosial harus menangani kompleksitas masalah sosial yang terus berkembang, termasuk kesehatan mental, trauma, dan krisis global seperti migrasi. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya dan dukungan. Pekerja sosial sering menghadapi beban kerja yang tinggi dan minimnya dukungan, yang bisa menyebabkan mereka kelelahan. Banyak pekerja sosial yang menghadapi beban kerja yang berat, stres, dan kelelahan atau burnout. Kurangnya dukungan dan pengakuan dari masyarakat dapat memperburuk kondisi ini. Yang keempat, ada peran advokasi. Diperluas peran advokasi membuat pekerja sosial berperan penting dalam mempromosikan keadilan sosial dan perubahan sosial, serta memberdayakan kelompok rentan dan tertindas. Mereka perlu terlibat dalam advokasi kebijakan untuk menciptakan dampak yang lebih luas. Pemetaan masa depan saya bagi menjadi 3. Yang pertama ada hard skill. Saya merasa cukup menguasai Microsoft Office, tetapi hanya bagian Word saja. Terus Internet Application seperti Opera, Mozilla, dan Internet Explorer. Saya juga dapat membuat desain grafis sederhana di aplikasi Canva. Saya juga dapat membuat laporan dan makalah secara sederhana. Saya merasa perlu mengembangkan analisis data dan data science seperti pemrograman atau Python, terus bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, Microsoft Office seperti Excel dan PowerPoint, dan saya ingin lebih mengembangkan ketika membuat laporan dan makalah yang lebih sistematis. Yang kedua ada soft skill. Saya memiliki manajemen waktu yang cukup baik, komunikasi yang baik dan efektif dengan sesama individu maupun kelompok atau komunitas. Saya cukup kolaboratif dalam tim dan saya cepat beradaptasi. Saya merasa perlu mengembangkan lebih dalam public speaking saya yang masih agak belibet kalau ngomong, terus emotional intelligence, serta kreativitas dan inovasi yang saya merasa sangat amat kurang dalam hal tersebut. Yang ketiga ada digital skill. Seperti sebelumnya, saya mampu mengaplikasikan Microsoft Office tetapi hanya bagian Word saja. Terus untuk sosial media, saya bisa WhatsApp, Instagram, X, TikTok, dan lain. Desain digital sederhana menggunakan aplikasi Canva. Saya merasa perlu mengembangkan yaitu lagi-lagi pengelolaan data dasar seperti Word, Excel, dan PowerPoint. Saya juga ingin bisa lebih untuk editing video yang lebih bagus dan juga desain grafis yang lebih bagus dan lebih baik lagi. Nah, selanjutnya itu ada reskilling dan unskilling. Yang pertama, hard skill. Untuk hard skill itu pengelolaan data dasar atau digital kayak Microsoft Office, yaitu Word, Excel, terus PowerPoint, terus penulisan laporan efektif, pengetahuan hukum yang lebih spesifik ya mengenai peran pekerja sosial ini, dan teknik-teknik konseling dan terapi. Untuk upskillingnya itu meningkatkan kemampuan pengelolaan dasar dengan mengikuti kursus analisis data digital, terus membuat penulisan laporan yang lebih sistematis, mempelajari lebih dalam bagaimana teknik konseling dan terapi.
Yang kedua itu ada soft skill. Buat soft skill ini yang harus di reskilling itu memahami dan berbagi perasaan dengan klien. Jadi kita harus benar-benar memahami apa yang dirasakan klien dan kita juga berbagi perasaan dengan mereka. Terus memahami perspektif klien dari pandangan yang berbeda, dari sisi yang berbeda. Terus meyakinkan klien dengan bernegosiasi agar bisa menguntungkan kedua belah pihak. Jadi mereka juga merasa diuntungkan dan kita pun juga merasa diuntungkan. Terus dan lebih melancarkan public speaking agar bisa memudahkan kita untuk menegosiasi masalah dengan klien kita tersebut. Untuk upskillingnya itu lebih mengasah empati yang kita punya dengan komunikasi efektif dengan klien. Gak klien doang, bisa dengan masyarakat yang lain pun. Terus membangun kerjasama dan kolaborasi tim yang lebih baik dalam komunitas atau kelompok. Yang terakhir ada digital skill. Yang perlu di-reskilling itu literasi informasi dan evaluasi sumber daring agar bisa menjaga keamanan data. Jadi kita perlu banget di zaman sekarang ini yang semakin canggih buat lebih meningkatkan dan belajar lagi untuk bisa menjaga keamanan data. Dan upskillingnya itu memanfaatkan media sosial dengan kreatif dan inovatif untuk menjalankan kampanye sosial edukasi kepada masyarakat. Jadi kita harus bisa lebih kreatif sama inovatif agar masyarakat tuh juga gimana tertarik untuk dengan kampanye yang kita buat. Selanjutnya ada inovasi, gimana biar roadmap yang kita bikin itu menjadi nyata. Sama ide yang kita bikin itu jadi nyata gimana? Yang pertama, punya tekad yang kuat. Tanpa tekad yang kuat, ide-ide kreatif yang kita punya tuh cuma jadi pepesan kosong doang. Jadi kita tuh harus punya tekad yang kuat dibantu dengan kayak ngelakuin hal-hal yang bisa ngebuat apa ya, hal yang kita inginkan itu terwujud. Yang kedua itu menciptain pola pikir yang kreatif. Jadi kayak di saat kita udah ngedapetin ide kreatif dan tekad yang kuat, hal berikutnya yang harus kita lakuin tuh kita harus tentuin deadline personal kita dan ngebagi waktu yang kita punya jadi bagian-bagian kecil. Jadi tuh kita akan punya progres secara berkala. Yang ketiga, lihat lingkungan di sekeliling. Jadi kita harus buat pola yang jelas sama nyata gimana kita merealisasikan ide-ide kreatif yang muncul. Terus biasanya kita harus punya kepekaan terhadap lingkungan seperti penulis yang akan menghasilkan suatu karya atau menerbitkan novel yang bagus. Pastinya mereka bisa mengambil realita yang ada buat diformulasikan dengan ide kreatif yang muncul. Terus yang terakhir, catat apapun yang muncul. Jadi apapun yang ada di pikiran kita itu catat aja. Kita juga bisa buat di jurnal atau di buku tulis ataupun di gambar. Hal-hal kreatif apa yang kita temuin atau yang kita pikirin itu catat aja. Karena kita nggak tahu kayak bakal jadi berhasilnya itu yang mana. Jadi catat aja apapun itu. Yang terakhir ada dampak lifelong learning atau pendidikan sepanjang hayat. Nah, lifelong learning ini membantu profesi dengan meningkatkan keterampilan dan daya saing, membuka peluang karir baru, dan memungkinkan adaptasi terhadap perubahan. Sementara dampaknya bagi masyarakat itu kayak bisa meningkatkan kualitas hidup, kemampuan memecahkan masalah yang lebih baik, serta terciptanya masyarakat yang lebih inovatif dan adaptif terhadap tantangan global. Sekian pemaparan dari saya.
Terima kasih kepada teman-teman dan Bapak, Ibu dosen yang telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.